Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Atika Ista Purnaningtyas yang saat ini mengajar di SD Fabrian, Depok, Jawa Barat. Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan mengambil mata pelajaran IPAS materi energi listrik di kelas 6 fase C. Berikut praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm very well, thank you. Terima kasih. Untuk memulai pembelajaran, silakan Kian berdoa. Let's begin our class today by praying together. Pray. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, teacher. Good morning, student. Oke, kita lakuin pembiasaan dulu ya. Pembiasaan English Day hari ini. Silakan kalian baca yang cerita atau story yang udah kalian tulis di buku masing-masing. Silakan dibaca dulu. Kalau sudah dibaca cerita yang kemarin kalian buat ya, silakan dimasukin lagi buku bahasa Inggrisnya. Hari ini siapa yang nggak masuk, nak? Dava kenapa ya? Oke. Yang di sini semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Pakai masker tetap ya? Pakai masker tetap, ya. Terus suasana hati kalian gimana ini? Kalau yang belakang berisik-berisik aja. Rio, kenapa Rio? Hah? Ya udah. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sekarang menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri ya. Berdiri yang baik. Udah, silakan boleh duduk kembali. Nah, oke. Sekarang kita Miss pengen ajak kalian tepuk dulu ya, biar lebih semangat ya. Sekali lagi 1 2 3. Tepuk tangan semuanya. Hebat. Kompak. Ya. Terima kasih ya. Sekarang coba nak. Kenapa nih lampu terus apa lagi? Ada infocus, ada proyektor, bisa menyala, ada AC, bisa menyala. Karena ada listrik, karena ada PLN. Karena bayar, apa lagi? Hah? Terus, kalau emang karena ada listrik, oke, benar. Ya, benar, karena ada listrik. Kenapa bisa ada listrik? Karena dari pembangkit listrik. Dari mana listrik itu? Pembangkit listrik itu mana? Oke, nah, jadi kalian hari ini belajarnya kenapa listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah penduduk? Ya, kenapa bisa sampai ke rumah-rumah penduduk? Ya, terus sebelum itu juga kenapa ada listrik di PLN sana? Ya, kenapa ada listrik di PLN sana? Terus, itu ya. Yang kedua, apa aja jenis-jenis pembangkit listrik? Pembangkit listrik itu tadi ada yang jawab yang menghasilkan listrik, oke. Tapi jenisnya apa aja? Nah, oke. Itu mungkin, mungkin itu sebagian ada yang sudah
Miss Atika akan membahas itu, oke? Terus ada lagi Miss Atika pengen membahas cara menghemat listrik. Dan yang terakhir Miss pengen membuat suatu proyek yaitu membuat maket. Ada yang tahu maket? Maket itu suatu tiruan dari proses penyaluran energi listrik. Oke, ya. Oke, Nak. Terus ya nanti kalau memang ada yang ingin bertanya, biasakan tangan diangkat dulu, jangan langsung Miss. Jangan gitu ya. Tangan diangkat dulu, ya. Terus yang berisik, kesepakatannya Miss pindah bangkunya, pindah kelompok berarti. Oke? Oke? Sepakat kalau yang berisik Miss pindah? Oke. Sepakat. Oke. Yuk. Silahkan kalian siapkan buku kalian yang udah bawa buku paket globalisasi, silahkan boleh dikeluarkan. Silahkan boleh dikeluarkan yang sudah bawa. Yang sudah bawa, silahkan dikeluarkan. Oke? Ya. Tadi coba perhatikan ya, lagi ya. Perhatikan benda-benda yang ada dalam kelas ya. Coba perhatikan lampu. Apalagi benda elektronik dalam kelas? AC. Apalagi kipas. Proyektor. Laptop. Speaker. Oke, boleh. Ya, kenapa mereka semua bisa digunakan? Karena ada listrik. Karena ada listrik. Bener banget ya, kayak pertanyaan anak kelas 3 ya Miss ya. Iya, karena ada listrik. Pasti udah bisa ya, karena ada listrik. Nah, kenapa listrik itu bisa sampai di rumah kalian? Bisa sampai di sekolahan? Karena ada listrik. Kan window. Oke ya, karena ada itulah ya. Itulahnya apa, Anap? Oke. Iya, oke. Iya. Ada bagian-bagian untuk menyalurkan, ya kan? Yang pertama sebelum menyalurkan ya pasti menghasilkan listrik dulu. Bagaimana sih orang-orang yang tugasnya di PLN atau enggak di pembangkit listrik itu yang menghasilkan listrik, ya? Bagaimana tugas mereka supaya bisa ada listrik? Kalian kan cuma tinggal nikmatin kan? Ya enggak? Tinggal nikmatin kan? Ya. Sekarang coba dilihat bagaimana prosesnya ada listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Sistem transmisi merupakan proses penyaluran energi listrik tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Udah sampai sini dulu. Udah tahu proses penghasilan listrik? Kita manfaatin dari apa supaya jadi listrik? Air doang. Oh, harus kenapa harus air? Hah? Iya, sumber energi dari alam. Jadi sumber energi dari alam itu banyak. Ya. Ada apa tadi? Air. Ada air, ada matahari, ada panas bumi, ada uap. Ya, gelombang laut, ya. Jadi proses untuk menghasilkan listrik itu nggak cuma dari air, ya. Apakah air? Kayaknya pernah ini deh. Apakah air itu sumber terbesar untuk menghasilkan listrik? Tidak. Apa sumber terbesar menghasilkan listrik? Apa? Surya. Alam. Matahari ya. Itu terbesar karena dia nggak terbatas ya. Kalau air, dengerin. Kalau air nih dia alirannya harus yang kenceng. Supaya bisa menggerakkan apa tadi? Bukan generator dulu, turbin. Supaya gerakin turbinnya dulu. Hah? Airnya tenang bisa, makanya kan tadi dibikin kependek. Jadi biar air yang ngalir ke sini menurun, di sini ada turbin. Turbin itu biasanya kayak baling-baling gitu ya. Kalau dia kejatuhan air, dia akan muter dengan sendirinya. Habis dari turbin ke
Ke generator. Fungsinya buat apa generator tadi? Mengubah aliran listrik. Mengubah apa? Ayo. Iya, aliran air itu namanya gerak, benar. Iya, mengubah energi gerak menjadi energi listrik itu generator. Habis dari sini udah dijadiin listrik. Itu proses menghasilkan listrik. Jadi dari sumber dari alam. Luar biasa ya, alam itu yang memberikan kita semuanya. Ya kan? Apa? Energi paling besar kan surya kan? Matahari, iya. Ya matahari, kalau mataharinya udah terbenam. Ya ada dari yang lain, maka ini kan mikirnya yang terbesar. Bisa dari yang lain. Kan ada juga pembangkit listrik tenaga nuklir juga ada kan? Ada. Ada. Ada tapi terbatas. Iya. Oke. Nuklir nanti meledak. Oke, coba salah satu siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan proses terjadinya listrik? Biar aja, Mi. Siapa? Biar. Ya udah siap, Javier aja. Maju. Yuk, Javier, kamu belum siap. Javier, Biar tadi kamu udah maju. Javier coba jelasin ke teman-teman kamu. Gimana? Jelasin ke teman-teman kamu proses menghasilkan listrik ya. Proses listrik itu ada di dunia ini. Yuk. Pertama dari pembangkit listrik Dari sumber apa itu? dari alam. Sumber dari alam bisa apa aja? Kamu jelasin dari awal pokoknya kayak gitu. Yuk. Bisa dari matahari, air, angin, sama nuklir. Terus? Kalau dari pembangkit listrik tenaga air akan menggerak ke turbin dan turbin akan gerak dengan sendirinya dari arus air tersebut. Lalu dari turbin ke generator. Setelah ke generator akan ke transformator agar tegangan lebih baik. Lalu disalurkan melalui trafo distribusi. Oke, sampai situ aja. Oke, berarti yang penting menghasilkan supaya jadi listriknya dulu aja ya. Karena penyalurannya ntar kita bahas nanti, oke? Ya. Terima kasih Javier. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Oke, udah ya. Ya, setelah kita tahu tadi cara menghasilkan energi listrik, sekarang yang kedua, Miss pengen menjelaskan atau kalian akan belajar tentang jenis-jenis pembangkit listrik. Jenis-jenis pembangkit listrik ya. Apa aja itu jenis-jenis pembangkit listrik? Oke, stop. Ya, sebelum ke situ ada yang lebih umum dulu ya. Ada yang lebih umum dulu. Jadi yang nanti nggak akan Miss jelasin lagi. Ini yang mau ditulis silahkan ya. Jenis pembangkit listrik berdasarkan tenaga penggeraknya dulu ya. Berdasarkan tenaga penggeraknya itu ada termal dan hidro. Termal itu pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Berarti dia dari panas. Contohnya panas apa? Matahari. Terus uap itu juga dari panas ya. Nuklir. Nah, sekarang pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik yang dapat mengubah energi air menjadi energi listrik. Jadi ini unsur utamanya apa nih kalau hidro? Air. Kalau nggak ada air dia pembangkitnya bisa mati, nggak bisa nyala. Karena udah sampai situ, sekarang kalian kerjakan LKPD 1 ya. Silakan dikerjakan masing-masing satu. Silakan dikerjakan, tulisin nama paling atas. Nanti diambil nilai juga ya sama Miss. Oke, sudah dikerjakan LKPD-nya? Ya, oke. Sekarang Miss Atika pengen menjelaskan kalau tadi proses menghasilkan energi listrik, sekarang ini apa nih kira-kira? Proses penyaluran dari pembangkit listrik ke rumah warga. Ya, proses penyaluran energi listrik. Kalau udah dihasilkan dari pembangkit listrik, dia akan disalurkan ke rumah-rumah. Enggak
Mungkin nggak dari pembangkit langsung ke rumah. Nggak bisa, jadi malah kebesaran kan? Bisa kebakaran juga, ya. Makanya ini prosesnya, ya. Makanya ini prosesnya. Dilihat. Sana, silakan ke toilet cepetan. Ini prosesnya. Yang pertama prosesnya adalah apa ini? Pembangkit listrik, ya, pembangkit listrik. Setelah dari pembangkit listrik, listrik itu disalurkan ke apa? Trafo itu ada dua. Yang pertama yang dari pembangkit namanya trafo apa? Trafo step up atau trafo penaik tegangan, ya. Habis dinaikin tegangannya, dia disalurkan lagi ke gardu induk yang kalian sering lihat, ya. Dia yang besar-besar sekali itu, ya. Nama lainnya kalian bukan gardu induk, biasanya orang-orang nyebutnya apa? Sutet. Makanya kan kenapa orang jarang ada yang rumahnya dekat sutet, misalkan ya nih ya. Iya banyak. Karena ini tuh bukan masalah kesetrum gimana, tegangannya tinggi gitu ya. Jadi sutet itu tegangannya tinggi, jadinya mungkin ntar berimbasnya ke beberapa meter di sekitarnya gitu, mungkin radiasi atau apa ya. Yang tadi sudah dijelaskan, silahkan kalian tuang pada LKPD. Tulisin nama juga. Sudah selesai, oke? Ya, sudah selesai. Sekarang coba disimak di layar proyektor. Kita menyanyikan lagu menghemat listrik ya. Tapi ini nada dasarnya nada nanam jagung. Semuanya ya. Ayo kawan kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Sudah? Oke, alhamdulillah. Sekarang yang menghemat listrik silakan ditulis di LKPD yang paling bawah. Tadi ngapain aja? Ya. Nah, itu kan ada kan sebaliknya, silakan ditulis. 1, 2, 3, satu aja. Saya udah selesai. Oke, simpan. Miss. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Oke, sekarang tolong dibagi kelompok ya. Miss bagi kelompok. Jadi ini ada 23 siswa, kelompoknya ada 4. Stop. Miss. Jadi kelompok 1 ini ya, Vino, Nara, Javier, Zara. Hari ini kita akan membuat yang tadi seperti yang udah Miss jelaskan. Oke, pindah dulu. Yang sudah seperti Miss jelaskan, jadi maket tentang penyaluran energi listrik ya. Alat dan bahannya apa aja, silakan disiapkan dulu alat dan bahannya. Ya, terus alat dan bahan sudah disiapin. Sekarang silahkan kalian membuat maket ini dengan panduan LKPD 3 ya. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan dibuat. Nah ini terakhir setelah udah selesai ditempelkan semuanya, kalian boleh menempelkan tulisan. Jadi di akhir ditambahin tulisan ya. Benerin. Kenapa? Salahnya di mana kan? Ya kan nggak apa-apa. Emang kenapa? Gini. Nggak, mana sih? Kenapa sih salahnya? Gini nggak apa-apa. Taruh di depan yang udah, cepetan. Oke, dah duduk semua. Silakan kelompok 5, kelompok 4 mempresentasikan hasilnya. Kelompok 4, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vino, ada di depan Vino. Kami dari kelompok 4 ingin Mempresentasikan
Tentang pembangkit listrik. Tentang penyaluran listrik dari pembangkit ke rumah-rumah. Pertama-tama pembangkit listrik menghasilkan 11 sampai 24 kV. Terus masuk ke trafo step up, tegangan dinaikkan menjadi 500 kV. Terus masuk ke gardu induk. Gardu induk, tegangan di turun. Ya udah masuk aja habis gardu induk apa? Habis gardu induk masuk ke trafo step down, diturunkan menjadi 20 kV, masuk ke gardu distribusi, tegangan diturunkan lagi menjadi 220 volt, terus masuk ke rumah penduduk. Oke. Ya udah? Udah. Terima kasih, silakan duduk kembali kelompok 4. Alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari tentang energi listrik dan kita sudah selesai juga membuat maket penyaluran energi listrik dari pembangkit sampai ke rumah penduduk. Oke? Ya, tadi apa kesulitan selama kalian membuat maket tadi? Bikinnya susah, Miss. Talinya ya, naruh talinya ya. Oke. Ya, jadi yang pertama tadi stop. Oke, ya kesulitannya mungkin dalam ini Miss naruh talinya Miss agak susah. Ya, nggak apa-apa. Dengerin. Nah, hari ini kita udah bahas materi apa aja tadi yang pertama? Yang pertama, cara menghasilkan listrik atau proses menghasilkan listrik, bukan penyaluran dulu. Hasilin dulu baru disalurin. Ya, setelah menghasilkan tadi belajar apa lagi? Salah. Jenis-jenis pembangkit listrik. Setelah jenis-jenis pembangkit listrik belajar apa lagi? Proses penyaluran energi listrik. Habis itu cara menghemat. Baru yang terakhir kita membuat maket penyaluran listrik ya. Oke ya. Sekarang terakhir kalian kerjakan soal evaluasi, tolong dikebelakangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sana. Tolong dikebelakangin, silahkan dikerjakan. Kebelakangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tanggal 13. Kumpulin Gen, tolong. Kumpulin Gen. Setelah Miss nilai, nama-nama yang Miss sebutin mengerjakan tugas 1, yang tidak Miss sebutin mengerjakan tugas 2 ya. Vino mengerjakan tugas 1. Oke. Anap mengerjakan tugas 1. Bintang mengerjakan tugas 1. Rio mengerjakan tugas 1. Maria mengerjakan tugas 1. Ya, Rea mengerjakan tugas 1. Yang lain mengerjakan tugas 2, silakan dikerjakan. Dikasih nama paling atas. Yuk. Yuk silakan dikerjain udah. Oke, setelah mengerjakan tugas itu, alhamdulillah ya pembelajaran udah selesai. Miss akan memberikan reward untuk tadi yang kerja kelompok ya nak ya. Mana tadi ya?
Ya, oke. Kelompok pertama terkompak dulu. Kelompok terkompak jatuh kepada kelompok terkompak jatuh pada kelompok 4. Silakan kelompok 4. Terima kasih. Kelompok teraktif. Kelompok teraktif adalah kelompok 1. Kelompok tinggal tersopan dan terapi ya. Terapi kelompok 3 dan tersopan kelompok 2. Silakan maju ke depan, tersopan kelompok 2. Ya. Terapi kelompok 3. Oke? Oke, sudah. Stop. Duduk, diam. Miss Satika memberikan tugas tindak lanjut. Tugas di rumah. Tugas di rumah. Tugas di rumah yaitu kalian mencari tahu nih, nak, dengerin. Kalian kan belajar listrik nih. Kalian tahu kan dayanya rumah itu berapa, tahu sebagian? Ada yang enggak, ada yang 450, ada yang 900, ada yang 1200, ada yang 2200 kayak gitu. Ntar tanya orang tua kalian, daya di rumah itu ada berapa rumah kalian? Ya. Setelah itu kalian catat barang-barang yang kira-kira besar pengeluaran dayanya, kayak AC. Itu dayanya berapa wattnya? Berapa watt gitu loh, nak, ya. Semua barang-barang ditulis ya. Ya, microwave gede. Nah, kalau udah ditulis, kira-kira cukup nggak daya rumah kalian itu dengan barang-barang yang kalian gunakan? Kalau nggak cukup, biasanya kan akan terjadi apa? Turun atau mati lampu, tapi sebagian di rumah kalian doang ya. Oke, ya. Terima kasih, cukup sekian anak-anak. Sekarang boleh dirapiin. Kita akan berdoa mau pulang. Alat-alat. Yuk, berdoa kian, yuk. Let's pray. Ayo. Okay. Yuk, kian. Let's. Good afternoon, student. Thank you very much. Okay.